Hai hai, di sini kita mau bahas mengenai bilangan kuantum. Gimana sih cara nentuin bilangan kuantum dan hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menentukan bilangan kuantum itu sendiri. Pokok bahasan bilangan kuantum yang akan kita bahas itu ada 4 ya, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Nah, bedanya masing-masing bilangan kuantum ini apa? Coba kita bahas lebih lanjut. Kita ke poin pertama. Ada yang namanya bilangan kuantum utama atau N. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangan kuantum ini tuh menyatakan nomor kulit tempat elektron berada. Sebelumnya kan kita sudah bahas tuh mengenai konfigurasi elektron. Dan yang akan kita pakai adalah berdasarkan subkulit atau yang SPDF gitu ya. Berarti tentu sebelum melangkah ke bilangan kuantum kita harus paham dulu nih konfigurasi elektron penentunya itu bagaimana. Pembahasan tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya. Agar kita bisa langsung ngebayangin nih cara nentuin bilangan kuantum, kita langsung ke satu contoh penerapan. Misalnya kita diminta untuk nentuin nih 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir, unsur Cl dengan nomor atom 17. Oke, sebelum ke penentuan bilangan kuantum, berarti kita harus tentu ini yang pertama konfigurasi elektronnya. Di sini kan Cl netral nih. Maka sesuai dengan konsep konfigurasi elektron yang udah kita bahas sebelumnya, kalau netral maka jumlah elektron akan sama dengan proton yaitu sama dengan nomor atom. Berarti konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 3p5. Yang kita mau cari tuh bilangan kuantum elektron terakhir nih. Berarti yang kita fokuskan adalah pada 3p yang terisi 5 elektron. 3 ini kan menyatakan kulit. P ini adalah subkulit, 5 adalah jumlah elektronnya. Dari kulit inilah kita dapat nih bilangan kuantum utama atau N. Sehingga dari sini kita simpulin nih bahwa untuk unsur Cl, bilangan kuantum utama atau N-nya adalah 3. Nah, sekarang kita tentuin bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut atau L. Ini tuh menyatakan jenis subkulit ya, tempat elektron berada. Untuk N tertentu, nilai L bisa berkisar 0 sampai N-1. Jadi ini kemungkinan nilai L-nya ya. Nah, untuk pembahasan mengenai subkulit kan kita punya subkulit S, P, D, F. Masing-masing itu punya nilai L yang berbeda. Kita urutin aja nih. Dari S nilai L-nya itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, kalau sebelumnya kita punya konfigurasi elektron terakhir 3p5, di mana N-nya adalah 3, maka di sini kita bisa dapetin L nih. Yaitu apa? Subkulitnya kan di sini P nih. Yang berarti nilai L-nya adalah 1. Nah, cukup gampang kan? Kita tinggal lihat subkulitnya tuh apa. Apakah S, P, D, atau F. Lalu kita ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik atau M. Ini tuh menyatakan orbital khusus tempat elektron berada. Patokannya gimana nih? Patokannya itu ada di nilai L yang udah kita dapetin sebelumnya. Karena nilai M itu berkisar dari M sama dengan min L sampai M sama dengan plus L. Kita gunain contoh sebelumnya. 3p5. Tadi kan nilai L-nya sama dengan 1 nih. Ya berarti nilai M-nya dari min L sampai plus L. Yaitu dari min 1, 0 plus 1. Ingat, yang akan kita cari itu dari elektron terakhirnya. Nah, kita perlu gambarkan kamar atau orbitalnya nih. Nilai M-nya ada 3. Subkulit P itu punya 3 kamar atau 3 orbital. Ya berarti tinggal kita gambar nih. Ada 3 kamar dengan nilai M dari min 1, 0, sampai plus 1. Kemudian di sini kita punya 5 elektron. Kita gambar nih dari kiri. Ingat cara penggambaran elektron kita sudah bahas di video sebelumnya pada konfigurasi elektron. Kita punya 5 elektron, berarti kita gambarkan dari kiri dengan arah spin ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata kita punya elektron terakhir di sini. Karena yang ditanya adalah pada elektron terakhir, berarti nilai M sama dengan 0. Bagaimana dengan bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin atau S? Ini tuh menyatakan arah rotasi suatu elektron dalam orbitnya, yang dinyatakan dengan tanda panah. Nah, di slide sebelumnya, kita kan sudah bahas nih, elektron terakhir kita sudah dapetin di sini. Nilai S atau spin itu ada 2,
yaitu plus setengah dan min setengah. Kalau plus setengah itu arah tanda panahnya ke atas. Kalau min setengah arah tanda panahnya itu ke bawah. Nah, kita lihat di sini elektron terakhirnya ternyata arah tanda panahnya ke bawah. Berarti nilai S adalah min setengah. Dari sinilah kita bisa dapatin kesimpulan bahwa elektron terakhir pada Cl dengan nomor atom 17 punya bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 1, M-nya 0, dan S min setengah. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan nih, kalau netral tuh gampang gitu ya. Gimana ketika di sini unsurnya itu bermuatan atau dalam bentuk ion? Ya berarti kan kita cukup memegang konsep bahwa kita cuma butuh konfigurasi elektron yang benar nih untuk nentuin bilangan kuantumnya. Contoh, tentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir dari Cl juga nih, tapi di sini bermuatan negatif yaitu min 1. Ya berarti caranya sama. Yang pertama kita tentuin konfigurasi elektron. Ingat ketika bermuatan berarti kita harus nentuin konfigurasi elektron dengan dua cara. Yang pertama ketika netral, baru kita cari ketika bermuatan itu berapa. Muatan negatif ini kan artinya Cl dalam keadaan menangkap elektron. Min 1 berarti menangkap 1 elektron. Nah berarti konfigurasi elektron saat Cl netral, jumlah elektronnya masih 17 ya. Sama dengan yang sebelumnya, yaitu 1s2 sampai 3p5. Ketika bermuatan min 1, yaitu menangkap 1 elektron. Elektron di sini akan masuk ke subkulit yang belum penuh, atau kalau sudah penuh, kita buat subkulit yang baru. P itu kan terisi penuh 6 elektron nih. Di sini masih 5. Maka 1 elektronnya ini akan masuk ke subkulit 3p. Berarti 1s2 sampai 3p6 ini adalah konfigurasi elektron Cl-min. Dari sinilah kita akan nyari nih bilangan kuantum elektron terakhir, yaitu patokannya di 3p6. Tinggal kita baca. Oh, 3 ini menyatakan kulit. Berarti ini nilai N-nya. P itu subkulit. Berarti nilai L. Kalau subkulitnya P, berarti L-nya kan 1 nih. Kemudian P punya 3 orbital atau 3 kamar, dibuktikan dari nilai M, yaitu dari min L sampai plus L. Di min 1, 0, dan plus 1. Kalau kita gambar, kamarnya ada 3. Lalu elektronnya di sini ada 6. Kita gambarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dapetin nih elektron terakhirnya ternyata di sini. Ya udah dari kita gambarin kamar atau orbital ini kita dapetin. Nilai M-nya ternyata plus 1, arah tanda panahnya di elektron terakhir itu ke bawah, berarti S-nya min setengah. Maka jawabannya, untuk Cl yang bermuatan min 1, nilai N-nya 3, L1, M plus 1, dan S min setengah. Gampang kan? Oke, pembahasannya cukup sampai sini ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.